Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faraiza Tiramafila dengan NIM 12070606019. Saya dari kelas Agroteknologi 2A. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas saya, yaitu praktikum ilmu hama penyakit tanaman tentang 5 penyakit pada tanaman. Kira-kira apa saja sih penyakit pada tanaman? Yang pertama ada embun tepung. Penyakit embun tepung merupakan salah satu penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur Erysipelas dari filum Ascomycota. Penyakit ini dapat menyebar luas ke seluruh daun, bahkan dapat menyebar ke batang dan buah pada tanaman yang terserang. Penyakit ini diawali dengan adanya bercak putih pada bagian bawah daun. Bercak tersebut adalah tepung yang merupakan conidia dan conidiofor cendawan. Conidium akan membentuk haustorium yang berkembang di dalam sel-sel daun, menghisap cairan nutrisi tanaman, sehingga proses metabolisme tanaman dapat terganggu. Selain itu, conidium dan conidiofor di permukaan atas daun akan menghambat proses fotosintesis dan transpirasi pada tanaman. Faktor yang mempengaruhi penyakit embun tepung antara lain adalah suhu, kelembapan, dan sinar matahari. Pengendaliannya dengan cara menyemprotkan fungisida ke seluruh tanaman, menggunakan varietes tahan, dan juga mengaplikasikan hayati. Selanjutnya ada penyakit kerdil pada tanaman padi. Penyakit ini disebabkan oleh rice grassy stunt virus. Orang batang coklat atau Nila parvata lugens berperan sebagai vektor penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput, sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Gejala penyakit kerdil rumput diantaranya adalah tanaman menjadi sangat kerdil, anakannya banyak, daun hijau pucat sampai kuning hingga oranye, tumbuhannya tegap, juga terdapat bintik-bintik atau bercak coklat tua pada daunnya. Pengendaliannya dengan cara mengendalikan vektornya menggunakan insektisida dan sanitasi lahan segera setelah panen untuk menurunkan sumber inokulum. Cara lainnya adalah dengan mengendalikan ramah lingkungan, menggunakan varietes tahan, baik tahan terhadap vektornya, tahan terhadap virusnya, maupun tahan terhadap keduanya. Selanjutnya ada penyakit busuk akar. Penyakit busuk akar atau disebut penyakit lapuk akar atau biasa disebut penyakit salaria disebabkan oleh Rhizoctonia solani. Gejala awal penyakit ini adalah daun menguning dan mengering dari ujung daun, sehingga seiring berjalannya waktu semua daun akan mengering dan dapat menandakan perakaran dan pangkal batang sudah rusak parah. Pada serangan berat, rumput tanaman akan mengering dan mati. Pengendalian penyakit ini dengan cara mengaplikasikan jamur dari genus Trichoderma dan Bacillus subtilis, kultur teknis, iradaksi, dan solarisasi. Selanjutnya ada penyakit busuk buah kakao. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi cendawa Phytophthora palmivora pada buah kakao. Infeksi dapat terjadi pada buah-buahan yang masih muda hingga buah-buahan yang sudah siap panen. Gejala serangan awal itu diawali dengan bercak coklat pada permukaan buah, umumnya pada ujung atau pangkal buah yang lembab dan basah. Selanjutnya bercak membesar hingga menutupi semua bagian kulit buah. Saat kondisi lembab pada permukaan tersebut, bercaknya akan tampak miselium dan spora jamur berwarna putih. Miselium dan spora inilah yang akan menjadi alat reproduksi palmivora untuk melakukan penyebaran dan penularan penyakit busuk buah ke buah-buah kakao yang masih sehat. Pengendaliannya dengan cara tidak menanam tanaman kakao atau pohon pelindung lainnya dengan jarak yang terlalu rapat agar sinar matahari bisa masuk ke dalam kebun dan menjaga tingkat kelembapan udara kebun. Penyemprotan agen hayati seperti misalnya Trichoderma spp, melakukan sanitasi buah-buahan yang terserang. Selanjutnya ada penyakit bercak daun. Penyakit ini disebabkan oleh dua cendawan, yaitu Cercospora arachidicola dan Phaeohyphariopsis personata. Penyakit yang disebabkan oleh Cercospora arachidicola berwarna coklat muda hingga coklat tua dan ditandai dengan warna kuning di sekitaran bercaknya. Bercak yang disebabkan oleh Phaeohyphariopsis personata berwarna coklat kehitaman. Gejala tanaman yang terinfeksi cendawa tersebut dapat dilihat pada daun-daun bagian bawah.
Lalu bercak daun melebar dan bercak daun menyayati satu sama lain hingga bercak daun berbentuk besar dan daun akan mulai mengering dan rontok. Pengendalian penyakit ini pada tanaman ini dapat dilakukan dengan cara menanam varietas tanah penyakit, salinitas, dan rotasi tanaman. Pengendalian hayati mengendalikannya dengan fungisida nabati dan mengendalikan dengan kimiawi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.